Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Selamat datang di program Duduk Bareng di Saya Pilih Bumi. Oke, hari ini kita kedatangan tamu, tapi ini kayaknya adalah program yang ketiga lah ya di tahun ini untuk kita memulai atau kita ngobrol-ngobrol lagi bersama teman-teman dari komunitas, dari para orang-orang yang sudah berkecimpung atau menjalankan kesehariannya dan dekat dengan permasalahan lingkungan. Nah, hari ini kita mau coba ngobrol bersama sahabat, kakak atau mentor saya. Udah ada di sini Mas Dimas dari Get Plastic. Apa kabar, Bang Dimas? Sehat. Kita karena udah vaksin dan udah booster, jadi kita boleh lepas masker. Oke. Ini Bang Dimas ini orang yang ada di balik layar dari komunitas Get Plastic ya. Komunitas ya Bang ya, bener ya? Iya. Dia sekarang jadi foundation di yayasan. Oke, yayasan. Jadi tapi komunitas lebih baik. Jadi banyak banget nih guys kegiatannya Bang Dimas lah. Kita udah ngikutin Get Plastic ya. Saya Pilih Bumi itu udah ngikutin Get Plastic tuh dari 2018 lah. Kita ketemuan terus banyak melakukan kolaborasi. Jadi makanya gue hari ini ngajak lo Bang Dimas buat ngobrol-ngobrol lebih dalam sebenarnya gitu. Ngomongin soal apa yang dilakukan Get Plastic karena kalau selama 2021 kemarin kan terdampak banget ya soal pandemi ini, terus gimana teman-teman di komunitas itu bergerak, terus gimana hari ini memulainya lagi gitu. Tapi kalau kayaknya pandemi kemarin nggak ada efek apa-apa ya, Get Plastic tetap jalan-jalan aja ya, beredukasi masyarakat ya gitu. Oke, boleh kenalan dulu lah Bang ke teman-teman di Saya Pilih Bumi. Iya. Biar lebih dekat. Halo, nama saya Dimas Bagus Wijanarko, tapi lebih sering dipanggil Dimas gitu. Jadi saya founder dari Get Plastic. Apalagi ya cuman itu aja sih. Saya juga salah satu inovator untuk pembuatan atau penciptaan mesin pirulisis gitu, yang bisa ngolah sampah plastik menjadi bahan bakar. Jadi Get Plastic itu lebih concern di pengolahan sampah plastiknya gitu. Iya, baik, inovasi. Jadi sebagai inovator nih Bang Dimas di punya gerakan lalu menciptakan mesin gitu ya, lalu mesinnya bisa digunakan banyak orang dan bermanfaat banget. Oke. Berarti Bang Dimas sekarang stay di mana sih? Bandung ya? Domisili Bandung, tapi lebih banyak iya kan, gue suka dia nih orang kayak nomaden banget. Kadang-kadang tiba-tiba kalau gue ngeliat di sosial medianya lagi ada di Bajo, tiba-tiba ada di Bali, tiba-tiba ada di mana-mana gitu. Jadi kayaknya keliling itu emang tujuannya. Karena lu itu mengedukasi dan mendampingi masyarakat ya, Bang Dimas ya. Itu salah satu program yang yang utama bagi Get Plastic ya, yaitu bagaimana kita bisa mendampingin masyarakat itu untuk memahami permasalahan itu sih. Oke, nah kalau ngomongin tadi, lu pengen mengatasi sebuah permasalahan, artinya kan ada keresahan yang pertama kali kenapa lu harus membuat Get Plastic ya, gitu. Boleh cerita nggak Bang, kenapa awalnya menciptakan, pasti awalnya gerakan lah ya, gitu ya? Iya. Pasti awalnya kita semua memulai dari keresahan dan kita bikin gerakan. Jadi dulu itu basic saya itu pendaki gitu. Jadi sebenarnya udah lama sekali saya nggak mendaki karena kesibukan pekerjaan. Akhirnya 2013 sebelumnya udah pernah mendaki, terus 2013 melakukan pendakian besar sampai 2015. 2014 itu saya ke salah satu gunung yang terkenal, Rinjani. Saya ngelihat itu sampahnya luar biasa gitu. Pertama di Semeru saya ngelihat tumpukan sampahnya itu banyak gitu. Tapi akhirnya di Rinjani itu karena banyak wisatawan asing ya di sana ya, jadi lihat sampahnya. Saya membandingkan di awal saya melakukan pendakian sama ketika saya ingin melanjutkan lagi pendakian, itu perbedaan kondisi alamnya itu berbeda sekali. Yang sekarang sampahnya di mana-mana, yang dulu kita hampir nggak ada sampah. Bahkan kita naik gunung itu kita
nggak ada minuman mineral yang kemasan gitu. Jadi Iya. benar-benar nggak meninggalkan sampah kita di gunung itu. Sekarang berbeda gitu, terbalik jauh. Jadi dari keresahan itu saya melihat juga, karena saya dulu 2008 itu udah mendirikan organisasi yang kepemudaan juga, yang concern terhadap alam juga, akhirnya bingung gitu. Ini kalau nggak diatasin nanti gunungnya ganti nih jadi gunung sampah nih, bukan gunung buat daki lagi nih. Udah ada tuh. Iya, udah ada. Di Bantar Gebang. Sampai 500 mdpl itu kan lumayan tinggi kan ya, Bantar Gebang. Nah, itu menjadi keresahan bagi saya. Jadi permasalahan ini nggak cuman ketika Jena Jembek mengeluarkan hasil riset dia. Iya, gitu. 2015 itu ya, 2015 soal apa, masalah bahwa Indonesia penyumbang sampah plastik ke produsen sampah lautan. plastik ke laut itu. Tapi itu sebenarnya udah jauh hari udah terjadi. Saya berpikir kalau ini nggak segera diselesaikan, ya kita akan mati ditimbun sampah gitu. Terutama sama plastik, karena waktu proses dia untuk dekomposisi ataupun dia degradasi itu kan cukup lama ya, biasanya sampai ratusan tahun gitu. Jadi dari situ saya akhirnya mulai mencari solusi untuk gimana ya caranya menyelesaikan permasalahan sampah plastik ini sampai selesai, benar-benar selesai, nggak ada lagi namanya nanti itu jadi sampah lagi, ini nggak, jadi benar-benar selesai total. Akhirnya saya ketemu teman dan kita ngobrol, akhirnya teman saya ngasih beberapa masukan, ya udah akhirnya saya buat. Jadi sebenarnya keresahan yang luar biasa, terus kepedulian yang nggak terbendung lagi gitu bagi saya, seperti itu sih. Jadi apa sih kita mau bagaimana sih sebenarnya gitu, kita udah dikasih alam yang indah, masa iya kita merusak terus. Tadi menarik sih, lu bercerita soal gimana sebenarnya dari keresahan lu sebagai pendaki gitu ya, pendaki gunung, lalu Bang Dimas mencoba untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada. Nah, akhirnya kan kalau gua baca-baca dulu, Bang Dimas ini terkenal dengan seseorang yang berinovasi dengan membuat mesin pengolahan sampah atau mesin pirolisis kita sebutnya. Nah, itu gimana ceritanya Bang? Karena kan latar belakang lu bukan dari teknisi ya? Atau lu tukang sablon gua. Teknisi tukang sablon. Jadi emang dasarnya itu apa ya? Tadi itu sebenarnya gue cuman tukang sablon, terus gue mendaki gunung, tapi gue resah gitu, banyak sampah di mana-mana gitu. Jadi permasalahan ini jadi nggak punya basic. Akhirnya gue ketemu sama teman gue itu, namanya Jalaluddin Rumi Prasat, itu anak Makassar, terus dia kuliah di UGM, jurusannya juga geologi gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan pirolisis sebenarnya gitu. Jadi makanya itu ketika gue ketemu, dikasih jurnal, gue pelajarin. Jadi pas gue bikin mesin itu, intinya gue sebenarnya pada waktu itu gue jadi guide pertama kali itu di Jakarta, di Surabaya gue riset mesin itu. Oke. Jadi gue guide, gue lagi ada tamu dari Malaysia mau datang, terus kita mau nganterin ke gunung, tapi karena dia delay, akhirnya gue meluangkan waktu itu untuk baca dan untuk ngerakit mesin, tapi gagal pada waktu itu. Produktif banget ya. Karena nungguin tamu yang delay, baca-baca jadi mesin. Kalau delay lebih lama jadi apa lagi tuh Bang? Oke, jadi terciptalah generasi mesin pirolisis Gen 1 gitu ya. Nah, itu lu pakai, ingat nggak lu pertama kali lu pakai, atau gimana lu meyakini orang waktu lu buat generasi pertama itu? Karena kan pasti lu sendirian ya, atau berdua tadi kan sama Mas? Sendiri. Oh, sendiri. Jadi Rumi itu cuman ngasih saya jurnal, terus saya akhirnya melakukan riset sendiri. Itu kan nggak mudah, maksudnya ngasih tahu orang. Bahkan sampai hari ini pun masih banyak orang yang mendebat gitu ya, bahwa mesin pirolisis itu adalah bukan solusi bahkan gitu. Pada waktu itu sih saya nggak punya apalagi basic lu Bang ya, basic lu waktu itu pengetahuan lu bukan soal bukan orang yang teknik lingkungan, bukan gitu, orang yang mengerti soal lingkungan banget juga bukan waktu itu kan. Saya dulu lebih ke sejarah dan budaya, kalau saya mempelajari di situ. Cuman saya nggak mempelajari tentang lingkungan secara fokus ya. Secara ini ya, formal ya.